Melika. Melika. Pimpin doa dulu Melika. Melika, Melika. Melika. Pimpin doa Melika. Mana Melika? Oke. Pimpin doa Melika. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita akan berdoa dipimpin oleh Melika. Mana Melika? Halo? Kalian bisa dengar suara Miss? Bisa? Bisa? Pimpin dulu Melika. Ayo Melika, pimpin doa. Melika, ini nggak bagus jaringan ini ya. Ayo Melika. Melika bisa dengar? Halo Melika. Aktifkan kameranya semua. Aktifkan kameranya. Iya, karena nggak bagus jaringan. Oke, Melika mungkin nggak dengar. Ayo, kita berdoa dulu ya. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, saya ini ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bisa dengar? Kadang-kadang nggak bagus jaringan nak. Jadi harap dimaklum aja ya, karena kalau misalkan putus-putus itu nggak bagus jaringan. Ya, nggak bagus jaringan, makanya seperti ini. Jadi untuk apa namanya, jaringannya kurang bagus. Makanya misalnya tadi ada yang pakai laptop nah, ada yang pakai laptop di sini, ada. Aktifkan kameranya semua. Tidak ada yang menonaktifkan kameranya, semua mengaktifkan. Antoni, Arjun, Faisal. Ya, Faisal itu belum aktif kameranya itu. Aktifkan semua kameranya. Aktifkan semua kameranya. Tak ada yang yang sembunyi-sembunyi. Ya. Tak ada yang sembunyi-sembunyi ya. Semua itu aktifkan kameranya. Nanti Miss tak bisa dengar, tak bisa lihat kalian. Oke. Ambil bukunya sekarang. Ambil bukunya. Sudah diambil bukunya? Ambil bukunya. Kalau sudah ambil bukunya, kita absen. Absennya. Sudah dengar kan ujiannya tanggal 15 karena 15 ya, 15 Maret. Jadi persiapkanlah dirimu untuk belajar di rumah. Oke, Miss absen dulu. Tanggal 23. Tanggal 23. Kuala Namu. 23. Antoni, mana Antoni? Antoni. Arjun. Arjun. Charles. David. Zaki. Mana Zaki? Edward.
Fabian, Faisal, Farel, mana Farel nak? Aduh, apa terus Farel inilah. John, John Stephen, ada John Stephen, ada John Stephen nak? Nggak ada John Stephen. Oke, nggak ada John Stephen ya. Oke. Dermawan, Maria, ada Maria, Melika, Sherin Herlinda, Sherin Indah, Tessa, mana Tessa? Ada Tessa? Ini susah kali Tessa inilah. Tessa. Ada ya. Widya, Yasmin, mana Yasmin? Ini juga Yasmin. Jessica. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini lanjutan dari pelajaran kita kemarin. Nah, coba dibuka dulu yang ada namanya mengenal unsur-unsur buku non-fiksi. Ya, hari ini dua kita ini kan non-fiksi dan menyikapi memberikan tanggapan. Nah, itu ada dua pelajaran kita hari ini. Coba dicari dulu unsur-unsur non-fiksi, bukan fiksi ya, non-fiksi. Unsur-unsur non-fiksi. Silakan. Oke, sudah. Nah, cari dulu itu unsur-unsur buku non-fiksi. Silakan. Udah dapat? Halaman. Bentar. Coba perhatikan. Halaman. Tuh 100. Ya. 158. 158. Oke. Udah. Bentar ya. Itu 9. Sebentar. Oke. Nah, 158. Udah? Sudah dilihat ada 158? Udah? 158. Nah, ini sebentar. Biar pindah di laptop juga. Coba dibaca dulu. Yang baca dulu Charles. Aktifkan semua kameranya ya. Aktifkan semua kameranya. Baca dulu Charles. Unsur-unsur. Bentar. Halaman 158. 158. Oke. Udah? 158. Nah, aktifkan kameranya semua ya. Sebelumnya dulu kita ambil foto karena sambil di laptop. Oke. Nah, 158. Silakan Charles. Mulai dari kata unsur-unsur sampai dengan berikut ini. Unsur dalam buku non-fiksi terlihat dari judul, kata pengantar, daftar isi dan isi setiap subbab. Unsur-unsur tersebut memiliki hubungan logis. Setiap unsur menopang atau mendukung unsur
lainnya sehingga akan menggambarkan kesatuan visi atau ide buku tersebut. Jika kamu cermati buku yang berjudul Mestakung karya Yohanes Surya di atas memiliki hubungan kronologis keberhasilan tim Olimpiade Fiksi Indonesia yang menorehkan karya terbesar sebagai juara dunia IPHO atau International Physics Olympiade. Keberhasilan tersebut berkat adanya Mestakung semesta mendukung. Hal tersebut terlihat pada kata pengantar. Selanjutnya konsep Mestakung sebagai kunci keberhasilan dalam ajang bergengsi tersebut dijabarkan dalam setiap daftar isi yang memuat subjudul. Subjudul tersebut merupakan urutan sejarah lahirnya konsep Mestakung hingga mimpi besar untuk memperoleh Nobel pada tahun 2020. Hubungan unsur-unsur dalam buku tersebut dapat digambarkan dalam peta pikiran berikut ini. Ya, jadi kalau minggu lalu kita bahas itu unsur-unsur dari buku fiksi. Nah, jadi perbedaannya, nah inilah yang kita bahas. Perbedaannya adalah pertama isi dulu. Ya, isi. Kalau buku pengetahuan berarti yang dibahas itu satu pokok pembahasan. Tetapi kalau misalkan dia fiksi itu kisahan, bercerita saja seperti itu. Nah, jadi di dalam buku non-fiksi, ya non-fiksi, ada unsur-unsurnya. Nah, kalau ada dua ini ya, dua pernyataan. Kalau buku yang kita cari unsurnya, dan bisa juga kalau hanya teks. Kalau buku yang kita cari unsurnya berarti semua, mulai dari halaman judul, ya judulnya dulu lah, judul dulu, halaman judul, daftar isi, kata pengantar, masuk ke isi, ya masuk ke isi, ya masuk ke isi, habis itu masuk ke bagian ke bawah daftar pustaka. Nah, jadi di buku adalah tidak seperti itu, tapi dia memahami teks. Nah, karena memahami teks berarti diambil dari setiap paragraf itu, satu paragraf itu dianggap dia satu bab. Ya, misalkan bab 1. Nah, ya, bab 1 itu memaparkan bahwa Mestakung berawal dari fenomena fisika. Ya, ada di bab di paragraf 1. Ya, sebelumnya kita sudah pernah kita bahas ini Mestakung ini. Nah, jadi isinya di dalam dibagi-bagi jadi per bab. Ya, dibagi-bagi menjadi per bab. Berarti itu namanya bab 1 sampai bab 12. Ya, bab 12 itu kan penutup. Nah, jadi pertanyaan sekarang, apakah ada tema di dalam ini kan di buku fiksi ya. Buku fiksi ada berapa unsur-unsurnya? Ada 7. Ada 7 kan? Iya kan? Ada 7. Apa yang 7 itu? Coba, siapa yang tahu yang 7 itu? Ada yang tahu yang 7? Ada. Nah, termasuk di situ temanya, termasuk di situ amanatnya, sudut pandang, latar tempat dan waktu, suasana, ya. Nah, baru masuk ke penokohan. Nah, ini alurnya.